Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri, para wali santri yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa pada kali ini, meskipun hanya melalui media YouTube. Kita lanjutkan ngaji hadis Arba'in An-Nawawi. Saat ini hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi', hadis yang nomor 7. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi berkata, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat untuk berbuat baik. Qulna, kami berkata, liman, untuk siapa? Qala, Rasul berkata, lillahi, untuk Allah, wa li kitabihi, untuk kitabnya, wa li rasulihi, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, untuk pemimpin muslim, wa ammatihim, dan untuk umat Islam secara umum. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini berisi sedikit sekali. Hadisnya hadis pendek, cuman isinya lumayan padat. Jadi kalau bahasa Jawa itu namanya cekak haus. Cuman banyak yang nanti disampaikan. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Pengertian nasihat dalam Islam ini adalah suatu cara yang bertujuan untuk mengingatkan seseorang bahwa segala macam bentuk perbuatan pasti akan ada akibatnya, sehingga dalam nasihat ini adalah bisa berarti melarang, atau bisa berarti memerintah, atau bisa menjadi suatu anjuran dalam suatu hal tertentu yang disertai dalil dengan motivasi atau ancaman. Ancaman ini karena nanti berakibat sesuatu, atau motivasi pun nanti akan tercapai ketika nanti kamu melakukan ini akan berakibat ini. Jadi nasihat yang berkaitan dengan apa? Dengan segala sesuatu nanti yang ada imbasnya. Dalam Islam ini berarti adalah nasihat yang berkaitan dengan iman dan ketulusan, keikhlasan. Tadi di awal disampaikan ad-dinun nasihah, agama nasihat. Liman? Lillahi, nasihat bagi Allah. Di sini maksudnya nasihat bagi Allah adalah bukan nasihat kepada Allah, tapi bagaimana kita berbuat baik, kita berbaik-baik kepada Allah. Dengan apa? Dengan melakukan segala
yang diperintahkan dan menjauhi semua larangannya. Itu kita sudah berbuat baik, dan itu sudah dianggap maksud tadi yang di awal hadis adalah nasihat bagi Allah. Kemudian li kitabihi, untuk kitabnya. Lah, bagaimana kita nasihat bagi kitab Allah? Ya, dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dengan memahaminya, dengan mengamalkannya, dengan mengimani semua yang ada di dalam kitab itu, bukan menerima yang sebagian dan menolak yang sebagian, menerima yang enak-enak, menolak yang tidak enak, bukan seperti itu. Jadi secara keseluruhan, karena memang di dalam Al-Quran itu ada berita gembira dan berita ancaman. Ya itu tadi di awal tadi, karena nasihat ada disampaikan tadi, ada nasihat itu untuk apa? Untuk kebaikan, supaya kita tahu nanti kalau seperti ini ada nanti berimpact, berakibat seperti itu. Dengan apa tadi? Dengan membaca, memahami, dan mengamalkan. Di rasulihi, untuk rasulnya. Islam ini yang kita pelajari, yang kita kenal adalah itba, kita nyontoh Rasul. Rasul bukan nyontoh Rasul adalah nyontoh apa yang dilakukan Rasul, nyontoh perilaku Rasul, nyontoh akhlaknya Rasul, sehingga ya kita berupaya semoga kita ngaku-ngaku umatnya Rasul, tapi akhlak kita jauh dari akhlak Rasul. Ya kita berusaha, tidak bisa 100%, tapi paling tidak kita berusaha bagaimana kita bisa mengikuti perilaku Rasul yang baik-baik. Rasul pasti akan baik, karena Rasul diturunkan sebagai penyempurna akhlak, dan pasti di dalam semua perilaku Rasul adalah baik semuanya, karena Rasul memiliki sifat maksum, dan kita pasti harus meneladani Rasul. Pasti semua yang dilakukan Rasul merupakan suri tauladan yang baik, nggak mungkin aja ya. Wali a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin muslim. Nasihat kepada pemimpin muslim bagaimana? Ya kita jadi santri, jadi masyarakat umum adalah suatu kewajiban untuk mentaati pimpinan selama pemimpin itu tidak bermaksiat, tidak berbuat kemaksiatan. Nah, jika pemimpin melakukan salah, kita mengingatkan. Loh iya, mengingatkan, gak apa-apa. Karena apa? Loh, karena kita sayang. Dan itu tadi nasihat kepada pemimpin. Nah, kalau pemimpin salah, dibiarkan saja nanti terjerumus di dalam kesalahan, ya gak bener. Contohnya dicontohkan itu Nabi Musa dan Nabi Harun itu diminta oleh Allah untuk mengingatkan, menasihati Fir'aun. Fir'aun itu disuruh dinasihati dengan apa? Dengan berlemah lembut. Nah, Fir'aun aja yang bukan muslim diberi nasihat dengan cara yang lemah lembut, sehingga dengan apa? Dengan kelembutan itu pemimpin yang ini contohnya Fir'aun yang beda, bukan muslim, itu apa? Supaya mau. Nah, apalagi terlebih lagi kita sebagai umat Islam yang punya pemimpin sama-sama Islamnya, ya kita mengingatkan dengan cara yang lebih lembut lagi. Sehingga apa? Sehingga
tidak ada gesekan, tidak ada ketidaksenangan, sehingga ya kita tidak membuat orang sakit hati atau marah. Kalau diingatkan dengan kata-kata yang lembut kan berbeda, dengan penyampaian yang lembut, sehingga yang terima juga enak, yang terima juga lembut. Semoga yang diingatkan itu berkenan dan mau mengikuti nasihat kita, selama itu nasihatnya baik. Li'ammatihim, untuk umat Islam secara umum. Nasihat kepada umat Islam secara umum ini mungkin yang lebih dekat dengan kita. Yang lebih dekat dengan kita adalah sama-sama mengingatkan sesama santri, sesama masyarakat, sesama warga. Mungkin ada temannya yang belum mengerjakan tugas dari gurunya atau dari ustadznya, diingatkan itu tugas. Kalau ada temannya yang belum sholat, diingatkan, ayo sholat, kamu sholat, bangun, ayo sholat, ini waktunya sholat. Jangan yang diingatkan itu nanti marah-marah lah, yang ingatkan juga yang harus baik, mengingatkan dengan kebaikan, sama-sama santrinya, sama-sama anak-anaknya, sama-sama masyarakat umum, sehingga apa, yang diberi nasihat itu seneng, yang diberi nasihat tadi mau melakukannya, ya seperti itu. Sehingga anak-anakku semuanya, dari kelima tadi nasihat itu secara keseluruhan, harapannya kita usahakan semuanya berimbang, bukan dipilih-pilih. Maksudnya dipilih-pilih apa? Kalau tadi ada lillahi, kita berbuat baik kepada Allah, kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, itu toh, tapi nggak mau memberi nasihat kepada temannya, nggak mau memberi nasihat kepada sesamanya, ya enggak, ya sama, kelimanya harus imbang, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin, dan kepada umum. Nggak boleh dipilih-pilih. Oh, aku api ambek kamu, akan api berbuat baik kepada teman-temanku saja, aku mau berbuat baik aku tapi nggak sembahyang, ya nggak iso. Jadi ya harus sama, ya sembahyang, sesama, ya berbuat baik kepada temannya, mengingatkan, bukan spesialis, bukan jadi spesial kekhususan. Jadi ada yang spesial sholat, ada yang spesial puasa, enggak. Jadi ada kesemuanya harus dilakukan, karena ad-dinun nasihah, secara umum agama ada nasihat untuk siapa? Untuk kelima halnya tadi. Ada suatu cerita yang menarik. Suatu ketika Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Nabi, itu melihat seorang lelaki tua berwudu, namun wudunya tadi tidak tertib, ya nggak tertib, mungkin dari kaki dulu atau dari muka, kemudian mengusap kepala, bagian kepala, pokoknya tertib. Nah, kemudian Hasan dan Husain tadi bermaksud untuk memberi nasihat, cuman dia mikir, bagaimana yang memberi nasihat itu supaya tidak menyinggung orang tersebut, terlebih lagi orangnya sudah berusia, sudah lebih tua. Biasanya kalau kita mengingatkan orang yang lebih tua itu agak ada rasa tersinggung bagi yang diingatkan, karena apa? Merasa lebih tua, merasa lebih sudah tahu. Cuman dari ini Hasan dan Husain mikir, gimana ya nanti saya memberi nasihat itu supaya bapak ini enggak tersinggung. Akhirnya Hasan Husain tadi menghampiri bapak tadi dengan menyampaikan,
Pak, kami berdua ini masih muda, masih pengen belajar wudhu. Saya itu sudah bisa, cuman cobalah bapak nilai nanti antara saya dan adik saya ini nanti siapa yang lebih baik atau lebih buruk nanti wudhunya nanti bapak nilai gitu ya. Jadi keduanya tadi sudah wudhu, Hasan wudhu, Husain berwudhu. Nah, melihat wudhunya Hasan dan wudhunya Husain tadi, bapak tua tadi langsung subhanallah, langsung merasa wudhunya itu nggak baik, wudhu paling buruk. Ternyata wudhunya anak-anak muda ini lebih baik. Kenapa? Ya otomatis insya Allah Hasan dan Husain lebih betul. Nah, dari situ bisa diambil hikmah, bisa diambil suatu pelajaran bahwa kita dalam memberikan nasihat itu tidak hanya dengan lisan, bisa jadi kita dengan perilaku orang yang untuk perilaku, sehingga kita melakukan tindakan yang aktif, tindakan memberi contoh dengan tindakan itu lebih bisa mengena daripada kita hanya ngomong, daripada kita hanya memberi nasihat saja. Oke. Ya, kebanyakan kita lebih mudahnya memang memberi nasihat secara lisan, secara ngomong, daripada berperilaku dulu, memberi contoh dalam kebaikan. Ya lumrah, semuanya juga sama, hampir semuanya lebih mudah. Nah, dari suatu cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita memberi nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, tidak sampai menyinggung antar sesama, seperti itu. Baik, saya rasa ngaji ini sudah cukup. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.